Saya ditelepon oleh Raden Mas Muhammad Salim dan beliau secara resmi mengundang atau mungkin mengajak saya untuk datang di acara deklarasi Laskar Sabilillah. Apakah saya akan datang? Saya masih menunggu persetujuan atau hasil keputusan diskusi saya dengan seseorang ya, karena itu sangat penting ya. Jadi saya tidak bisa memastikan datang atau tidak datang, tetapi ya kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun kita, keturunan siapapun, berbeda dalam hal sebesar apapun perbedaan tersebut, kita tetap saling mendoakan satu sama lain dengan doa yang baik. Amin, Allahumma amin. Saya ditelepon oleh Raden Mas Muhammad Salim dan beliau secara resmi mengundang atau mungkin mengajak saya untuk datang di acara deklarasi Laskar Sabilillah. Perlu diingat bahwa walaupun bahasanya laskar, tetapi ini sabilillah berbeda dengan yang kita kenal di masa perjuangan, ada laskar Hizbullah ya. Ini sabilillah ini bukan pasukan perang, bukan ya. Tetapi justru lebih ke arah semacam wadah untuk merajut persatuan, merajut kebersamaan yang bersimbolkan kepada Wali Songo, karena Laskar Sabilillah itu kepanjangannya adalah 9 wali Allah atau 9 auliaullah ya. Jadi ini adalah satu wadah yang mestinya orientasinya adalah perdamaian, orientasinya adalah maslahat untuk semuanya. Walaupun memang sepertinya yang akan diundang di sini adalah ya orang-orang yang mungkin terlibat dalam polemik pernasaban ini. Mungkin akan diundang Kiai Haji Imaduddin, mungkin juga akan diundang Gus Abbas, mungkin juga akan diundang Kiai Haji Raden Yusuf, termasuk juga menantu beliau yaitu Gus Jazuli, mungkin juga Kiai Hanan. Artinya ini kok seolah-olah seperti momentum yang ada di Banten, tetapi saya mendapatkan penjelasan langsung bahwa ini berbeda. Ini bukan debat masalah nasab. Ini bukan mau mencari titik temu antara masalah nasabnya sah atau tidak sah. Bukan seperti itu ya. Tetapi ini semacam jalinan atau merajut silaturahmi para keturunan Wali Songo, dan juga tidak hanya itu tetapi siapapun termasuk para habaib, barangkali ada yang berkenan hadir ya, termasuk saya, walaupun gak mesti saya ini punya manuskrip terah Wali Songo atau apa, setidaknya saya akan termasuk orang yang sedikit banyak bersentuhan dengan orang-orang yang merupakan terah Wali Songo, sehingga mungkin saya dianggap layak untuk diajak. Termasuk saya juga sudah izin untuk menyuarakan ini. Acara tersebut akan diadakan tanggal 6 Oktober ya, di pesantrennya Raden Mas Muhammad Salim ya, di mana beliau dulu pernah podcast dengan saya beberapa waktu yang lalu setelah saya datang dari Banten, dan saya sudah ketemu beliau setidaknya 2 atau 3 kali ya. Pertama di Banten, yang kedua di kediamannya Kiai Haji Imaduddin. Apakah saya akan datang? Saya masih menunggu persetujuan atau hasil keputusan diskusi saya dengan seseorang ya, karena itu sangat penting ya. Jadi saya tidak bisa memastikan datang atau tidak datang, tetapi ya kita tunggu saja ya. Yang jelas ini bukan semacam acara yang merupakan rangkaian dari perdebatan nasab, bukan ya. Walaupun mungkin yang datang itu orang-orang yang berpolemik masalah nasab, tetapi bukan itu. Apakah di situ misalnya datang semua pihak, ada Gus Rumel misalnya ya, terus ada perdebatan masalah nasab? Ya mungkin ada, tetapi sudah bukan perdebatan. Karena ingin dipertegas bahwa ini bukan momentum mau mencari menang kalah, bukan momentum mau mencari kesepakatan sah tidak sah, bukan ya. Berbeda dengan ketika di Banten, di mana spesifik memang mengkaji tentang nasabnya atau tentang tesisnya Kiai Haji Imaduddin, ini bukan ya. Ini adalah jalinan silaturahmi.
Jadi siapapun yang merasa ingin datang ya silahkan datang. Acaranya di kediaman beliau di Jawa Tengah kalau tidak salah. Semoga apa-apa yang diinginkan, apa-apa yang diwacanakan menjadi jalan terbaik. Ya misalnya ada satu keinginan ya, sekelompok orang yang punya keinginan agar kita sama-sama saling introspeksi dari kalangan siapapun, klan siapapun ya. Kalau misalnya ada yang ceramahnya provokatif, ceramahnya kurang bermodal keilmuan, maka mesti dikritik, mesti dikoreksi. Tanpa harus dikait-kaitkan dengan nasabnya, tanpa harus dikait-kaitkan dengan keabsahan statusnya sebagai apa. Jadi kalau yang saya tangkap sepertinya arahnya ke situ. Jadi walaupun bahasanya itu kebangkitan ini bukan seperti bangkit ingin melawan dan posisi sedang dijajah atau sedang ditindas sehingga ingin melawan. Interpretasi saya tidak begitu, dan sepanjang saya ngobrol dengan sohibul hal ya atau sohibul baitnya, dengan pemilik wilayah yang akan menyelenggarakan ini, sepertinya beliau memang tidak sedang ingin berbicara tentang nasab satu kelompok sah atau tidak sah, bukan itu. Tetapi mungkin lebih kepada mari kita sama-sama transparan, sama-sama terbuka, apa yang menjadi ranah privasi, apa yang diyakini masing-masing, ya mungkin silahkan berargumentasi dan silahkan itu menjadi urusan masing-masing. Tetapi kalau dalam hal-hal tertentu itu berkaitan dengan publik, ya misalnya berceramah atau apa, maka dari kelompok manapun tidak perlu ada pandangan-pandangan yang tendensius atau berat sebelah. Mau dari terah A, terah B atau apapun, kalau memang keliru ya keliru ya. Kalau mesti dikritik ya mesti dikritik, tanpa harus ini dikait-kaitkan dengan keabsahan status nasabnya atau apalah. Ya, yang jelas yang ingin saya pertegas ini bukan laskar-laskar ya, karena kalau kita dengar bahasa laskar ini seperti pasukan-pasukan khusus yang ingin memberantas atau apa, bukan, sepertinya bukan ke situ ya. Kenapa? Karena ini bukan semacam deklarasi prajurit, bukan deklarasi pasukan, bukan, tetapi mungkin bahasanya saja mencocokkan dengan laskar ya, karena kita sangat akrab dengan bahasa itu. Kemudian sabilillah itu ya kepanjangannya juga jelas di situ ya, adalah 9 waliullah ya. Jadi dijadikan simbol ya, ingin menghidupkan kembali bahwa di Nusantara ini ada istilah ya, ada satu nomenklatur ya, atau satu istilah di mana sangat berjasa besar ya. Satu istilah itu maksudnya Wali Songo, di mana perjuangannya sudah sangat nyata, perjuangannya sudah sangat transparan, sangat terbuka, bagaimana membawakan Islam ke Nusantara ini. Ya mungkin daerah-daerah tertentu bukan dari Wali Songo ya, tetapi saya bilang Nusantara bukan semuanya. Setidaknya kalau dipersempit di tempat-tempat di mana Wali Songo itu berdakwah. Misalnya di Banten ada Sunan Gunung Jati, di Cirebon ada Maulana Hasanuddin, di Surabaya ada Sunan Ampel, di Kudus ada Sunan Kudus, ada Sunan Muria, di Jawa Tengah misalnya ada Sunan Kalijaga dan sebagainya. Jadi ini adalah momentum untuk merajut kebersamaan, untuk introspeksi masing-masing kelompok. Jangan sampai ada gesekan-gesekan, jangan sampai ada hal-hal yang potensinya justru diskonstruktif ya, atau kontraproduktif ya, tidak sesuai dengan arah atau manhaj yang dicita-citakan oleh para muassis, oleh para pendakwah pionir di negara ini atau di Nusantara ini, atau di tempat-tempat di mana Wali Songo itu ada ya. Karena kadang-kadang kita itu over dalam mengklaim seolah-olah semuanya itu Wali Songo. Ya mungkin saja tidak, ya mungkin sudah ada sebelumnya atau begitu atau bagaimana. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.